arrested, Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin by adding cyanide to her coffee. Four young, rich friends. What makes one poison the other? You sure? Jessica killed Mirna? Halo teman-teman, welcome back to Liritora Channel. Perkenalkan, nama aku Ali Paskar Indah atau kalian bisa panggil aku Sekar. Kalian mungkin tahu dan pernah mendengar kasus yang kembali booming akhir-akhir ini, yaitu kasus tentang Jessica Wongso, Mirna, dan juga Cyanida. Kasus ini adalah kasus tentang pembunuhan yang sebenarnya terjadi pada tahun 2016 dan kembali diperbincangkan setelah kasus ini dijadikan film dokumenter di Netflix dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Dan pada konten kali ini, aku akan membahas secara lengkap kronologi yang terjadi antara Jessica Wongso, Mirna, dan juga Cyanida. Sebelum kasus Cyanida terjadi, Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin adalah teman dekat dengan dua orang lainnya, yaitu Hani Bonjuwita dan Vera. 4 orang yang telah berteman sejak menempuh pendidikan di Blue College, Australia. Mereka memiliki hubungan persahabatan yang kuat dan sering menghabiskan waktu bersama. Jessica adalah seorang mahasiswa asal Australia yang datang ke Indonesia untuk kuliah. Sedangkan Mirna adalah seorang wanita Indonesia yang bekerja di industri perhotelan. Jessica dan Mirna pertama kali bertemu di sebuah kafe di Jakarta dan segera menjalin persahabatan. Mereka sering pergi makan malam, berbelanja bersama, dan berbagi cerita kehidupan mereka. Jessica juga menjadi bagian dari keluarga Mina yang hangat dan dekat. Di Australia, Jessica Wongso mempunyai pacar bernama Patrick, pria berkebangsaan Australia. Bisa dibilang hubungan mereka ini toksik. Dan Jessica juga menceritakan hubungannya ini dengan Mirna sewaktu mereka pergi ke kafe. Mirna menjadi sahabat yang menyemprot Jessica karena menjalin hubungan dengan Patrick dan memintanya untuk putus. Saat menyampaikan itu, Jessica sakit hati. Mirna menasihati terdakwa agar putus saja dengan pacarnya yang suka kasar dan memakai narkoba, serta tidak modal. Ini diungkap oleh Jaksa Adito Muwardi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu 15 Juni 2019. Dan setelah mengatakan itu, Jessica langsung pergi dari kafe meninggalkan Mirna sendirian. Dan sejak saat itu, hubungan mereka sudah cukup merenggang. Menurut Jaksa, hal ini juga menjadikan salah satu alasan motif dibalik Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Guna mewujudkan rencana itu, Jessica berusaha kembali menjalin komunikasi dengan Mirna melalui aplikasi chat di telepon pintar. Usaha komunikasi itu dimulai pada tanggal 5 Desember 2015 saat Jessica dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia. Namun saat itu, pesan yang dikirim Jessica tidak mendapat balasan dari Mirna. Kepulangan Jessica Wongso di Indonesia. Jessica tiba di Indonesia pada 6 Desember 2016. Kemudian pada 7 Desember 2015, Jessica kembali menghubungi Mirna melalui aplikasi chat untuk memberitahukan keberadaan dirinya di Jakarta. Menurut kesaksian suami Mirna, yaitu Arif Setiawan, Mirna sempat ragu membalas pesan dari Jessica, yang kemudian pada akhirnya pesan itu dibalas. Jessica Wongso mengajak Mirna untuk bertemu. Kemudian terjadilah pertemuan pertama antara Jessica dan Mirna yang ditemani suaminya, Arif Setiawan Sumarko, di salah satu restoran di Jakarta Utara. Tapi sebelum kejadian kopi Cyanida itu terjadi pada tanggal 2 Januari 2016 atau 4 hari sebelum pertemuan di Cafe Oliver, kata Hani, Mirna dan Jessica sempat terlibat obrolan di grup WA. Pada waktu itu, Jessica bertanya di grup kelas di GI, ada dokter umum nggak? Mirna lalu menyaut, mau ke dokter apa Jess emangnya? Terus Jessica bilang, mau minta resep vitamin D yang over the counter, di tempat lain gak bagus soalnya. Lalu Mirna mengatakan, jika Jessica tahu merek vitaminnya,
Sebenarnya itu bisa dicari, kata Hani. Obrolan chat ini diduga mencurigakan terkait kenapa Jessica menanyakan tentang dokter yang ada di sekitar situ. Apakah itu untuk saat kejadian berlangsung, Mirna bisa memakan waktu untuk segera ditolong? Pada tanggal 6 Januari 2016 adalah waktu pertemuan antara Jessica Wongso, Mirna, dan juga Hani. Hanya 3 orang hari itu, sementara Vera berhalangan hadir. Pada pukul 12.58 waktu Indonesia Barat, Jessica mengatakan akan mentraktir teman-temannya dan juga bilang akan datang terlebih dahulu untuk memesan tempat. Di percakapan grup chat, Mirna memberitahu tentang kesukaannya terhadap minuman kopi Vietnam di Cafe Oliver, minuman yang sama yang dipesan Jessica untuk Mirna. Jessica datang lebih dulu ke tempat sekitar pukul 15.30 dan masuk ke dalam untuk melihat situasi. Setelah itu, Jessica keluar ke kafe dan pergi ke toko Bath and Body Works di lantai 1 Grand Indonesia. Ia membeli 3 sabun dan meminta masing-masing sabun dibungkus dengan 3 paper bag. Kemudian sekitar pukul 16.14, Jessica kembali ke Cafe Oliver membawa paper bag berisi sabun. Dia kemudian diantar Cindy ke area no smoking dan memilih sendiri meja nomor 54. Tempat duduk itu berupa sofa setengah lingkaran yang posisinya membelakangi tembok dan agak tertutup pandangan. Padahal masih ada meja nomor 33, 34, dan 35 yang kosong, di mana lokasinya lebih terbuka. Di meja 54, Jessica langsung memasukkan 3 paper bag di atas meja. Selanjutnya, Jessica memesan minuman kopi Vietnam dan juga memesan 2 minuman koktail dan langsung close bill ketika memesannya. Ada 2 kecurigaan dalam kasus ini, yaitu kenapa Jessica langsung memesan minuman padahal teman-teman belum datang. Oke, mungkin itu karena awalnya Mirna bilang bahwa dia suka es kopi Vietnam. Tapi bukannya kalau esnya akan meleleh jika harus ditunggu sampai kedatangan Mirna, kenapa tidak memesan saat teman-temannya datang? Kecurigaan kedua, kenapa harus langsung close bill? Padahal kan saat itu teman-temannya belum datang dan mungkin masih ada makanan dan minuman yang akan dipesan lagi. Ini menjadi kecurigaan. Apakah Jessica sudah tahu bahwa setelah ini tidak ada lagi makanan atau minuman setelah Mirna meminum es kopi Vietnam itu? Dugaan ini langsung dibantah oleh Jessica bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaannya saat di Australia. Apabila ada pemesan, langsung dibayar. Jessica menuju kasir sambil menengok dan memperhatikan keadaan dalam restoran. Begitu bunyi surat dakwaan. Setelah membayar, barista bernama Rangga langsung membuat es kopi Vietnam sesuai SOP di Cafe Oliver dan menaruhnya di tempat pengambilan minuman. Sekitar pukul 16.24, Agus Riono mengantarkan pesanan es kopi Vietnam dan menyajikannya tepat di depan Jessica di meja 54. Dalam penyajiannya, minuman es kopi Vietnam disajikan dalam gelas tumbler dan diletakkan sedotan di sebelahnya, yang ujungnya masih terbungkus kertas pembungkus. Tidak lama kemudian, Marlon Alex Napitupulu selaku server mengantarkan 2 minuman koktail. Saat itu, Marlon melihat sedotan sudah berada di dalam gelas berisi es kopi Vietnam. Dalam setengah waktu itu, dicurigai, Jessica memasukkan natrium cyanida ke dalam gelas kopi Mirna. Sekitar 16.28, Jessica kemudian berpindah posisi duduk ke tengah sofa. Dia meletakkan gelas berisi es kopi Vietnam di sebelah kanannya dan menyusun 3 paper bag di atas meja sedemikian rupa dengan maksud menghalangi pandangan orang sekitar ketika pembuatan yang akan dilakukannya terhadap gelas berisi minuman es kopi Vietnam tidak terlihat. 16.30, kepala Jessica bergerak ke samping sebelum memindahkan lagi dudukan menu, kini ke ujung meja di dekat duduk. 17.17, Hani dan Mirna datang dan saling berpelukan sejenak bersama Jessica di depan meja 54. Mirna pun duduk di tengah, diapit Jessica di sisi kiri dan Hani di sisi kanan.
17-18. Sesaat setelah duduk, Mirna langsung meraih kopi, mengaduk, dan meminumnya melalui sedotan. Setelah meminum kopi tersebut, Mirna menutup hidung dan mulutnya lalu mengibas-ngibaskan tangannya di depan mulut. Hani nampak bingung melihat reaksi Mirna dan mencoba mengecek kopi yang sebelumnya diminum Mirna dengan cara mendekatkan ke arah mulut dan hidungnya. 17-19. Mirna merebahkan kepala ke belakang dan tak sadarkan diri. Mirna mengalami kejang-kejang serta mulutnya juga mengeluarkan buih. Detik ke menit selanjutnya terjadi kepanikan di kafe Oliver. Hani dan pegawai kafe Oliver mulai membantu Mirna yang sedang kejang-kejang. Tidak seperti Hani yang berada di sisi Mirna. Jessica nampak berjarak dan hanya berdiri melihat Mirna. Di CCTV, Jessica juga terlihat sempat menggaruk paha sebelah kanan dan tangannya. 17-27. Mirna yang tak sadarkan diri diantar di klinik dekat mall menggunakan kursi roda yang disediakan pelayan kafe Oliver. Suami Mirna, Arif Sumarto, yang baru saja tiba di rumah selepas mengantar Mirna ke Grand Indonesia, mendapatkan telepon dari Hani yang mengabarkan bahwa istrinya kejang-kejang dan mengeluarkan busa. Arif saat itu langsung kembali ke Grand Indonesia. Sesampainya di sana, Arif bersama Hani dan Jessica mengantar Mirna yang sudah tak sadarkan diri ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya, nyawa Mirna tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Setelah keluarga datang pada malam harinya, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, bergegas melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dinilai tewas tidak wajar. Pada Sabtu 9 Januari 2016, polisi meminta persetujuan keluarga untuk mengatopsi tubuh Mirna. Tujuannya mengetahui penyebab kematian Mirna yang dianggap tak wajar. Namun persetujuan tak langsung diberikan. Alasannya adalah pihak keluarga tak tega jika tubuh Mirna disayat dan lainnya. Setelah menilai otopsi yang perlu dilakukan untuk kebaikan Mirna, keluarga akhirnya memberi izin. Otopsi dilakukan di Rumah Sakit Sukanto, Keramat Jati, Jakarta Timur. Namun otopsi yang dilakukan tidak secara menyeluruh, yaitu hanya memeriksa lambung dan hati Mirna. Polisi mendapati adanya zat yang bersifat korosif di dua organ tersebut. Artinya, kemungkinan besar penyebab kematian Mirna yang mendadak diakibatkan oleh keracunan. Selain melakukan otopsi, polisi juga melakukan pra-rekonstruksi di Cafe Oliver yang dihadiri Hani dan Jessica. Polisi pun meningkatkan penanganan kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidik setelah diketahui bahwa ada racun cyanida dalam kopi dan juga di lambung Mirna sekitar 3,75 mg. Jessica ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 29 Januari 2016, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Polisi mengaku telah cukup bukti-bukti menetapkan teman kopi Mirna itu sebagai tersangka. Polisi akhirnya menangkap Jessica yang tengah berada di Hotel Neo Bangga 2 Square pada Sabtu 30 Januari pukul 7.45. Jessica berada di hotel bersama orang tuanya. Jessica kini telah tiba ke Polda Metro Jaya, bahkan sehari sebelum penangkapan Jessica telah dicekal ke luar negeri. Kejanggalan demi kejanggalan di kasus kopi cyanida Jessica Kumala Wongso mulai tersibak. Meski Jessica Wongso sudah divonis 20 tahun penjara, tetapi kenyataannya banyak yang meragukan bahwa dia pembunuh Wayan Mirna Salihin. Ada beberapa teori konspirasi yang muncul dari dibalik kematian Mirna, mulai dari isu hubungan sesama jenis hingga diduga Jessica Wongso adalah psikopat. Teori konspirasi ini muncul begitu saja di masyarakat. Jessica dinarasikan cemburu dengan Mirna, yang saat itu baru saja menikah dengan sang suami, Arif Sumarko, selama 2 tahun.
Kecemburuan itu kemudian diisukan menjadi motif Jessica Wongso tega membunuh Mirna. Dalam teori konspirasi lainnya juga, ada yang menyebut bahwa sebelum menikah dengan Arif Sumarko, Mirna dan Jessica menjalin hubungan sesama jenis atau sepasang kekasih. 2. Pencairan dana asuransi. Bukan hanya soal hubungan sesama jenis, muncul juga isu Jessica Wongso sengaja dijebak sebagai pelaku pembunuhan Mirna. Tujuannya agar pihak yang menjebak Jessica bisa mencairkan asuransi Mirna. Sebelumnya, pengacara Jessica Wongso, Yudi Sukanto Wibowo mengatakan nilai asuransi Mirna mencapai 5 juta US dollar atau setara 69 miliar di luar negeri. Namun, Edi Darmawasa membantah konspirasi tersebut. Ia mengaku Mirna memang memiliki asuransi, tetapi jumlahnya tidak mencapai puluhan miliar, melainkan hanya 10 juta. Suami Mirna dituduh sebagai pelaku suap dan pembunuhan. Konspirasi lain di tengah penanganan kasus kopi sianida adalah munculnya pengakuan dari seorang wartawan Bayangkara Indonesia bernama Amir Papalia. Amir mengaku sempat melihat suami Mirna, Arif Sumarko, menemui Bariska Cafe Oliver Rangga. Pertemuan itu disebut sebagai tepat sehari sebelum Mirna tewas karena kopi sianida, yakni tanggal 5 Januari 2016 lalu. Dalam pengakuannya, Amir mengungkapkan dirinya sempat melihat Arif membawa bungkusan tas hitam dan memberikannya kepada Rangga. Kesaksian itu memicu dugaan adanya kerjasama antara Arif dan Rangga untuk menghabisi nyawa Mirna. Namun hal itu juga dibantah dengan tegas oleh keluarga Mirna. Bahkan Arif yang merupakan suami Mirna memutuskan untuk melaporkan Amir ke kepolisian atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Sikap Jessica Wongso selama persidangan juga menimbulkan teori konspirasi baru. Ayah Mirna, Edi Darmawan, secara belak-belakan menyebut Jessica sebagai sosok psikopat dan narsistik. Adapun teori Jessica Wongso diduga psikopat ini muncul usai beberapa saksi ahli dihadirkan dari Australia. Mereka mengungkapkan adanya 14 catatan kriminal Jessica Wongso selama menetap di Australia. Salah satunya, kasus Jessica Wongso adalah ancaman bunuh diri dan menabrakkan mobil ke suatu tempat penampungan. Selain itu, Jessica juga beberapa kali tertangkap mengemudi dalam keadaan mabuk. Kasus Jessica Wongso, Mira Salihin, dan sianida di tahun 2016 akan selalu dikenang sebagai salah satu peristiwa kriminal yang paling mencolok dalam sejarah hukum Indonesia. Meskipun Jessica Wongso dinyatakan bersalah dan dihukum atas tuduhan pembunuhan Mirna Salihin, banyak aspek kasus ini tetap menjadi misteri dan subjek perdebatan. Kasus Jessica Wongso, Mirna Salihin, dan sianida tetap menjadi pengingat bagi kita tentang kompleksitas hukum, peran media, dan dampak yang dapat dihasilkan dari tindakan kriminal yang tragis. Kasus ini telah menciptakan pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab dan akan terus menjadi bahan perdebatan dan perenungan di masa mendatang. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar tentang kasus antara Jessica Wongso, Mirna, dan sianida. Itulah tadi kronologi hingga teori di balik kasus antara Jessica Wongso, Mirna, dan sianida. Kalau kalian suka video aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di konten selanjutnya teman-teman.